laporan Reza Gladys ke Nikita Mirzani dianggap mendapat penanganan cepat dari Polda Metro Jaya. Dimulai saat laporannya pada 3 Desember 2024 dan 20 Februari 2025 sudah ada penetapan 2 tersangka. Artinya cuma butuh 2 bulan bagi polisi bekerja untuk mencari bukti dan menentukan tersangka atas kasus pemerasan dan TPPU. Di sisi lain, timbul kecurigaan bahwa kasus tersebut dipercepat dengan adanya penyuapan. Namun, pengacara Reza Gladys Julianus Sembiring memberikan klarifikasi. Mengapa kasus Reza Gladys cepat diusut? Ini karena banyak bukti yang memperkuat laporan kliennya. Bukti-bukti tersebut diantaranya percakapan yang disimpan melalui tangkap layar hingga hasil rekaman. Sementara itu, untuk menjadikan seseorang tersangka hanya butuh 2 alat bukti yang cukup. Karena itu, menurut Julianus, bukti yang dilampirkan sudah terang benderang, sehingga bukan perkara sulit menetapkan seseorang sebagai tersangka. Rencananya, Nikita Mirzani akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan pada 3 Maret 2025. Tidak hanya dirinya, Mail Saputra yang juga ditetapkan sebagai tersangka akan ikut diperiksa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udahlah NM, lu sama asisten lu nggak usah kemana-mana keluar-keluar bilang itu ditawarin ya. Kalau ditawarin untuk tutup mulut, harusnya lu nggak ambil duitnya. Apalagi nego-nego 5 miliar, nggak taunya dikirimannya berapa ya, 2 miliar kan. Kalau memang lu ngebelain konsumen atau masyarakat, harusnya lu nggak ambil itu duit. Lu bilang aja sama dia, kalau memang lu mau, gua nggak ngomong lagi, lu perbaiki produk lu biar nggak overclaim dan lain sebagainya. Bukan malah duitnya lu ambil lalu lu gas lagi biar naik tarif, ya kan? Kayak gitu cara kerjanya kan? Terus sekarang lu sama asisten lu bilang apa? Kalau price listnya cocok, ditetapkan cepat ya Pak jadi tersangkanya. Lu menuduh institusi Polri ini begitu banget ya, padahal dulu lu bela-belain banget kan, sampai bilang-bilang siapa yang berani nangkap gue. Sekarang bravo Polri ditunjukkan sama Polda Metro Jaya bahwasannya lu telah ditetapkan dengan gampangnya menjadi tersangka. Katanya lu paling tajir, ternyata ada yang lebih tajir daripada lu. Ya iyalah, lu kan cari duitnya di TikTok kan, ngemis-ngemis koin kan, sebelum lu OP-OP yang kayak sekarang kan. Dan hal ini bukan hal baru buat gua ya, karena dia cara kerjanya memang begitu. Untuk meraup pundi-pundi. Jangan-jangan dokter-dokter yang sekarang ada di lingkarannya itu juga mantan daripada yang dia takut-takutin. Atau yang dia ancam-ancam minta-minta. Nah, daripada gue ngomong, kan dia selalu bilang suara gue adalah suaranya netizen, ya kan, berpengaruh sekali. Pakai nantang-nantang dukun lagi. Aduh, bahaya banget lo, nih manusia takabur ya. Bilang dia nggak mau masuk surga lah, sekarang nantangin dukun lah, nggak takut kualat. Padahal, dulu nangis-nangis yang minta ampun. Sebenarnya aku udah pernah berkomentar ini sebelum terjadi pemberitahuan bahwa sudah ditetapkannya status tersangka kepada NM. Yes. Sebenarnya sebelum ini semua terjadi, yang kemarin huru-hara itu terjadi, aku sudah bilang bahwa spiritnya apa yang dilakukan oleh dokter ya Gladys, yes, itu tidak akan mungkin dia berani melakukan hal itu dan dia diam kalau dia tidak mempunyai bukti yang kuat. Itu tidak akan mungkin dia bisa membuat statusnya itu sudah naik ke status tersangka seperti itu. Dan aku udah pernah bilang dalam live aku, dalam video aku juga pernah aku bahas bahwa aku melihatnya 70% yang terjadi, yang dilakukan oleh Dr. Gladys adalah sesuatu kebenaran. Tanpa ada iming-iming atau penggiringan opini seakan-akan Dr. Gladys tuh begini, seperti itu. Tapi itu adalah 70% kebenaran. 30%-nya mungkin situasinya hal berbeda. Cuman aku membahasnya pada saat di video aku. Kalau kalian bisa lihat di video aku udah pernah meramalkan bahwa 70% Dr. Gladys melakukan hal itu adalah cenderung mencari kebenaran, dan itu adalah sesuatu yang akan di-approve ya. Dan yang kedua, aku membaca secara aura, dimana NM harus belajar untuk bisa menjadi kontrol sistem untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak boleh bangga dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap orang lain, apalagi menjatuhkan, mengucilkan, menghina, habis itu menyudutkan ya, memporak-porandakan usaha orang lain, memporak-porandakan urusan orang lain seperti itu, seakan-akan cuma pengen dia memperlihatkan bahwa dia punya the power of NM ya. Hukum alam lagi berjalan saat ini ya. Kemungkinan
pada saat dia menjatuhkan usaha dari beberapa owner skincare seperti SS, kemungkinan mungkin doa-doa dari karyawan SS, doa-doa dari spirit dari beberapa orang yang memang selama ini dibantu sama SS, yang memang merasakan sesuatunya itu menjadi sesuatunya itu menjadi rusak cuma dikarenakan memang penggiringan opini yang dilakukan sama NM dan juga si Dokpeng, seperti itu ya. Jadi menurut penglihatan aku ini lagi hukum alam lagi berjalan. NM harus belajar untuk bisa mengontrol sistem dirinya sendiri ya. Tombol-tombol sistem untuk mengontrol dirinya adalah di dalam dirinya sendiri. Supaya spiritnya begini, kita boleh menjadi pemarah, kita boleh menjadi orang yang pengen mencari kebenaran, tapi tidak untuk menjatuhkan orang lain, untuk kita bersinar. Seperti itu ya. Kita jangan sampai bersinar di balik sinar kita itu ada orang-orang yang tersakiti, ada orang-orang yang dizolimi, ada orang-orang yang diinjak-injak harga dirinya, ya. Karena alam itu akan bereaksi, dan ini adalah reaksi karma is instant, yes. Jadi instan sekali yang terjadi ini. Jadi ini pelajaran supaya kamu, ya, spiritnya. Karena bagaimanapun aku juga pernah kenal kamu melewati kakak angkatku. Jadi pernah tahulah ceritanya sama seperti kasus yang saat ini terjadi. Jadi kamu semestinya harus bisa lebih mengontrol diri, mencari circle-circle yang terbaik. Jangan circle-circle yang cuma mencari nama, circle-circle yang cuma nyampah di dalam diri kamu, akhirnya bikin kamu auranya jadi nggak baik, Mbak NM. Seperti itu, ya. Aku sekarang pada saat kamu sudah ditetapkan, sekarang mau bisa apa? Circle-circle kamu yang ternyata nggak lebih hebat dari kamu, yang nggak lebih banyak uang dari kamu, mereka nggak bisa apa-apa. Karena mereka hanyalah orang-orang berisik, mengerti itu? Jadi carilah circle terbaik, jangan menjatuhkan orang. Kalau kamu mau marah, marahlah dengan prosedur yang baik. Ada orang yang menjatuhkan kamu laporkan. Atau kamu ngomong baik-baik sama orangnya. Jangan kamu mengikuti ego kamu sampai akhirnya saat ini alam merestui orang-orang yang terzolimi itu, akhirnya membuat kamu mendapatkan masalah ini. Pada saat kamu merasa lagi bahagia, kalau anak kamu tuh lagi datang lagi ke kamu, tapi di balik itu kamu menerima doa-doa orang-orang yang terzolimi. Seperti itu. Jadi kita sama-sama introspeksi ya. Aku juga bukan orang hebat, aku juga bukan orang sempurna. Aku cuma mau bilang secara spiritual, ini sudah pernah aku ramalkan. Apa yang dilakukan oleh Dr. Gladys, ya, Dr. Reza, itu adalah sesuatu yang 70% aku pernah bilang bahwa itu adalah sesuatu kebenaran. Jadi aku tidak terlalu kaget dengan tiba-tiba diputuskannya status tersangka kepada NM. Jadi ingat, hukum alam itu berjalan seperti itu. Circle menentukan seperti itu aura kamu ke depannya. Jadi hati-hati, pilih-pilih, dan tetap menjadi orang dengan tujuan positif dalam hidup kamu, ya. Aku tidak mau berkata lagi apa-apa, aku cuma mau pengen bilang bahwa semoga kamu setelah ini mendapatkan sesuatu yang lebih berfaedah untuk kamu jalani dibandingin kamu, ya, terlalu meyakini diri kamu bahwa kamu adalah orang cepat-cepos dan kamu beranggapan bahwa alam menyertai cepat-cepos kamu, padahal sebenarnya itu bumerang buat kamu sendiri. Terima kasih. Lucu banget, bener lucu banget. Itu ngapain? Segala gedung DPR itu mendatangkan 2 mafia skincare ke situ. Sepenting apakah mereka di mata kalian? Dibentuknya DPR itu dan disediakannya gedung DPR itu juga untuk kemajuan bangsa kita. Misalkan rapat-rapat hal-hal yang penting buat negara kita agar makin maju, atau punya rencana yang baik untuk masyarakat Indonesia, ada mungkin rencana ABCDE atau apalah gitu namanya juga DPR kan, memang untuk membahas masalah negara. Itu bukan masalah buat ini kayak seakan-akan ngebantuin 2 mafia skincare tuh, nggak begitu konsepnya. Lagian kalian lucu. Yang harus kalian tanyakan itu tuh bukan mereka berduanya, tapi masyarakat di luaran sono yang sudah terlanjur pakai produk mereka. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah muka mereka rusak? Muka mereka hangus? Muka mereka gosong? Atau malah muka mereka jadi bagaimana? Itu yang harus kalian khawatirkan. Perhatikan masyarakatnya dong, bukan mereka berduanya. Kan mereka emang udah salah dari awal. Udah tahu produk mereka salah masih dijual. Nah, kan tersebar di seluruh Indonesia tuh. Siapa aja yang beli kita nggak ada yang tahu. Nah, itu yang harus kalian tanyakan. Biji mana sih?
Sama satu lagi ya, kursi DPR itu tuh kursi yang penting. Itu ngapain segala siapa tuh namanya tuh? Itu asistennya si SS tuh yang tulang lunak itu duduk di situ ngapain? Apa fungsinya itu? Mau merasa apa itu di situ? Kok jadi kayak buat main-main ini semua? Aneh. Gedung bukannya buat membahas hal-hal yang sakral kayak atau bagaimana? Ini enggak. Udah tahu dua mafia ini mafia membahayakan masyarakat, malah kayak gimana gitu. Sibuk mikirin mereka berdua, malah jadinya kalian ini